Al-Quran sebagai sumber kajian Islam. Al-Quran atau sering pula disebut dengan Kitabullah merupakan sumber utama ajaran Islam. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling agung dan sempurna yang dijadikan pedoman umat Islam. Di dalamnya terdapat berbagai prinsip dan ajaran dasar Islam meliputi akidah, syariah, dan akhlak. Berkaitan dengan Al-Quran, dengan studi keislaman, maka substansi yang terdapat dalam Al-Quran secara konsep dasar terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang mana di dalamnya terdapat ajaran normatif. Untuk itu amat penting peran Al-Quran dalam studi keislaman dewasa ini. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan mengenai Al-Quran sebagai sumber berbagai disiplin ilmu keislaman. Islam bukan hanya terdiri dari 1-2 aspek saja, tetapi memiliki beberapa aspek, yaitu aspek teologi, ibadah, akhlak, filsafat, kebudayaan, dan lain sebagainya. Ilmu tauhid atau teologi. Ilmu tauhid adalah ilmu yang membicarakan tentang wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat yang wajib ada, sifat-sifat yang mustahil, dan sifat-sifat yang mungkin ada padanya, dan membicarakan tentang Rasul-Rasul Tuhan, sifat yang wajib, mustahil, jaiz yang ada pada Rasul-Rasul Tuhan. Dalam ilmu tauhid juga dibahas tentang orang-orang yang beriman, kafir, musyrik, dan sebagainya. Ilmu hukum. Hukum Islam atau fikih dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah praktis, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Dalil-dalil yang dimaksud itu bersumber antara lain dari Al-Quran yang menjadi wahyu Allah yang paling sempurna dan terakhir untuk manusia, yang harus dijadikan pedoman utama bahkan tunggal bagi manusia untuk dijadikan sebagai sumber hukum. Ilmu filsafat Islam. Dalam dunia filsafat itu ditandai dengan penggunaan akal atau logika secara benar dan sehat sesuai dalam Al-Quran, misalnya afala taqilun, afala tatafakkarun. Dari contoh ayat di atas menunjukkan bahwa manusia disuruh untuk berpikir tentang wujud dan alam sekitarnya untuk mengetahui Tuhan. Dengan demikian Al-Quran menyuruh manusia untuk berfilsafat. Dari penjelasan semua yang di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Quran merupakan sumber berbagai disiplin ilmu keislaman. Sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa yang dimaksud dengan Islam bukan hanya ibadah, fikih, tauhid, tafsir, dan akhlak, tetapi lebih luas dari itu. Di dalam Islam termasuk sejarah, peradaban, filsafat, mistisisme, teologi, hukum, dan lembaga-lembaga, dan juga politik. Secara garis besar, apa yang terkandung dalam pengertian Islam dapat dibagi dalam 2 kelompok, kelompok ajaran dan kelompok non-ajaran. Dalam kelompok non-ajaran dapat dimasukkan sejarah, kebudayaan, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang datang ke dalam Islam sebagai hasil dari perkembangan Islam dalam sejarah. Adapun kelompok ajaran dapat dibagi kepada ajaran dasar sesuai yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis, dan ajaran bukan dasar yang timbul sebagai penafsiran dan interpretasi ulama-ulama dan ahli-ahli Islam terhadap ajaran dasar tersebut. Dari sini lahirlah berbagai pemikiran Islam dalam bidang hukum dan bidang teologi atau ilmu kalam yang menimbulkan berbagai madhab dan aliran-aliran. Hal yang sama juga timbul pula dalam bidang filsafat, mistisisme, dan juga politik.